PSP Legend dari Sukorejo Kendal yang sore hari ini menggunakan jersey warna kuning kombinasi hitam dan bercelanakan kuning, berkaos kaki warna hitam juga berada di sebelah selatan. Dan tentunya kami menghimbau kembali untuk kedua kesebelasan untuk tetap bermain santai, bermain aman, bermain nyaman, karena ini hanyalah sebuah laga fun football, fun game yang tentunya tidak mengedepankan, tidak memburu sebuah hasil kemenangan. Dan baiklah pemirsa, kick-off yang pertama sudah dimulai. Kami dari sudah mencoba selamat menyaksikan. Ada Ricky, lakukan ke depan maksud kami. Umpan 1-2 ada nomor 22 Dedi, masih Dedi, kirimkan umpan ke depan 9 yang dituju tidak keluar, masih keluar. Dari ke belakang Dedi yang dituju, kirimkan umpan ke pemain belakang dari Garuda Ridwan. Ada nomor 20 Janu, masih Janu menguasai bola, kontrol yang cukup dingin, cukup tenang, lakukan umpan 1-2, masih penguasaan bola yang cukup cermat dilakukan para pemain Garuda Ridwan. Ada sang El Capitano Adimono, tarik budi ke belakang kembali Janu, sang penjaga gawang Tejo, kirimkan umpan ke tengah 6 nomor punggung 6 maksud kami Aldi, bebas ke belakang dari Ricky Ediansa, mencoba mencerahkan, membuka ruang para pemain dari Garuda Ridwan. Masih ada Ricky di sana, masih Ricky, nampaknya perebutan bola yang cukup sengit. Kembali terjadi duel yang dimenangkan oleh para pemain Garuda Ridwan. Ada nomor punggung 6 Aldi, masih Aldi, lakukan perenjang sebelah kanan. Namun kali ini mampu dicuri, mampu dibaca oleh para pemain dari PSP Legend dari Sukorejo Kendal, mencoba lakukan counter attack serangan dari cepat, umpan lambung coba dikirimkan dari nomor punggung 9 Saudara Hasan. Namun kembali perebutan bola yang cukup sengit. Ada nomor punggung 8 Huri maksud kami, bola kembali dicuri oleh para pemain Garuda Ridwan melalui kaki dari saudara Teguh, masih Teguh melebar ke sebelah kiri maksud kami. Apakah yang dituju di sana, lakukan tekanan umpan terobosan 8 yang dituju dari Teguh, berbahaya Teguh, nampaknya perebutan bola yang cukup sengit kembali dapat diintersepsikan sempurna. Gelombang serangan masih dimiliki para pemain dari Garuda Ridwan melalui sektor sebelah kanan pertahanan. Perebutan bola yang cukup sengit, terjadi duel yang cukup ketat di sektor sebelah kanan pertahanan dari PSP Legend dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari PSP Blalar Sukorejo Kendal. Lakukan ancang-ancang, kirimkan umpan ke belakang 24 yang dituju. Ada saudara Chris, masih Chris menguasai bola, lakukan umpan 1-2 dengan berpunggung 22 Madi, masih Madi melihat lu mengotak-atik Sebudar dari punggung ke belakang pemirsa, lambungkan umpan ke depan, lakukan kontrol dengan DD nomor punggung 15 nampaknya Mugianto, lakukan umpan lebar sebelah kanan, kembali Mugianto menguasai bola, lakukan umpan ke sektor tengah 24 Chris, masih Chris, umpan terobosan coba dikirimkan namun kembali ada Mugianto. Chris masuk kami, tarik ke belakang 11 sudah Untung, masih Untung mencoba, nampaknya dapat direbut oleh nomor punggung 5, lakukan umpan terobosan, namun kali ini kembali dicuri oleh saudara Untung, tarik ke belakang, lambungkan umpan ke depan, salah umpan, kontrol yang kurang cermat, kini boleh dicuri kembali para pemain dari PSP Legend, lakukan counter attack serangan bercepat melebar sebelah kanan dengan nomor punggung 8 Rudi. Salah pengertian nampaknya kerjasama yang dilakukan oleh para pemain dari PSP Legend. Dan kembali karena pendidikan ada Ricky Ediansa, lakukan umpan melebar sebelah kanan nomor punggung 2 ada Dedi, tarik ke belakang kembali masih Ricky di sana. Barisan pertahanan dari Garuda Ridwan, lakukan umpan 1-2 cukup cermat kerjasama yang dilakukan ada Miko, umpan terobosan cukup kencang pemirsa, ada Clover berlari dengan kencang, Clover mampu melewati barisan pertahanan berbahaya, Clover kita nantikan Clover lakukan umpan tarik yang cukup manja, namun finishing yang dilakukan oleh sang El Capitano Garuda Ridwan saudara Adimono. Dan kembali ke arah pertandingan ada Ato, masih Ato menguasai bola, lakukan umpan 1-2 nampaknya mencoba bermain di wilayah pertahanan, namun kembali dicuri para pemain dari Garuda Ridwan. Ada Dedi,
dari belakang Ricky Adiansyah. Masih Ricky mencoba bermain di wilayah pertahanan sendiri, dan Ricky kembali kirimkan umpan menjelang ke sebelah kanan. Ada Aldi, banyak pressing yang cukup ketat dilakukan oleh barisan pertahanan dari PSP Legend. Seorang Untung yang cukup cermat, dibiarkan saja bola meninggalkan arena pertandingan dan kembali menghasilkan tendangan gawang untuk para pemain dari PSP Plalar. Sudah dilakukan pendek saja, ada apa lakukan pan 1-2 masuknya kembali melebar sebelah kiri, memanfaatkan lebar lapangan. Ada nomor punggung 10 Sujud dari ke belakang. Sujud siapakah yang dituju di sana? Masih apa mencoba turun jauh ke belakang untuk menjemput laju bola, lambungkan umpan ke depan. Ada nomor punggung 9 Hasan, namun perebutan bola cukup sedikit kembali Dejo Yanu. Lakukan umpan ke depan, Adi bebas ke belakang, umpan melebar ke sebelah kiri, mencoba bermain di wilayah pertahanan sendiri. Aceng dorong umpan ke depan, Adi masih Adi melihat untuk kita nantikan Adi kirimkan umpan terobosan, namun terlalu deras nampaknya umpannya dikirimkan oleh seorang Adi. Dapat diintercept dengan sempurna bersama pertahanan dari PSP Plalar. Lakukan counter attack, serangan balik cepat Chris, masih Chris lakukan umpan 1-2 berbahaya Chris. Nampaknya dapat diintercept dengan sempurna oleh seorang Aceng. Kembali Ricky Ediansyah kirimkan umpan menjelang sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 Devi, masih Devi, umpan terobosan coba dikirimkan. Ada Aldi berbahaya Aldi. Namun pressing yang cukup ketat dilakukan barisan pertahanan dari PSP Plalar Sukorejo Kendal. Ada saudara Untung. Barisan pertahanan yang cukup kokoh tembok besar Cina untuk mengawal para pemain depan dari Garuda Reborn. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru atau lemparan ke dalam untuk para pemain Garuda Reborn dari Kota Blado. Ancang-ancang, ada Dedi, lakukan tarik ke belakang. Ancang-ancang Dedi lambungkan umpan ke depan, namun kembali dapat diintercept dengan sempurna barisan pertahanan dari PSP Plalar. Ada nomor punggung 15 Mugianto, tarik ke belakang dan Chris. Masih Chris menguasai bola, beliau mengotak-atik seluruh Chris, kirimkan umpan ke depan. Nampaknya kembali terjadi salah pengertian dari miskomunikasi yang dilakukan para pemain dari PSP Plalar. Dan kini bola dicuri kembali, ada Ricky Ediansyah, masih Ricky menguasai bola, kirimkan umpan ke depan. 9 yang dituju, ada Kelawar, masih Kelawar, coba kirimkan penerobosan kembali. Nampaknya dapat gol di sana berbahaya, tak gol. Lakukan tendangan spekulasi. Nampaknya masih melambung tinggi sontekan yang dirasakan oleh gelandang pengangkut air dari tim Garuda Reborn, saudara Teguh. Dan kembali ke pertandingan pemirsa, ini bola dikuasai kembali para pemain belakang dari PSP Plalar. Ada Chris, masih Chris mengotak-atik si Budar, lakukan umpan 1-2 cukup cermat, namun kurang sempurna nampaknya umpan yang dikirimkan oleh seorang Sujud. Kini bola dicuri kembali, ada Tejo, masih Tejo lakukan kontrol yang cukup tenang di lini pertahanan dari Garuda Reborn. Lakukan umpan kepada Adi, masih Adi, umpan terobosan coba dikirimkan. Ada nomor punggung 5 yang dituju Hamdan maksudnya. Namun kali ini seorang main penjaga gawang dari PSP Plalar harus keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan si kulit budar. Masih ke area pertandingan pemirsa, ada Chris, Untung, kembali Untung mencerkan, lakukan umpan lebar sebelah kanan. Masih penguasaan bola yang cukup cermat dilakukan para pemain dari PSP Plalar Sukorejo Kendal. Dan nantikan bersama-sama masih bermain di wilayah pertahanan sendiri, mencoba lakukan umpan 1-2, umpan pendek, umpan terobosan kali ini dilakukan pemirsa. Kita nantikan bersama-sama umpan tarik ke tengah, ada Anto, namun terlepas kembali. Penguasaan bola yang dilakukan para pemain PSP dapat dicuri oleh para pemain Garuda Reborn. Ada Ricky, kirimkan umpan ke depan. 6 Aldi melebar di sebelah kanan, lakukan salah umpan nampaknya pemirsa. Para pemain dari Garuda Reborn duel di udara mampu dimenangkan oleh salah satu pemain belakang dari Garuda Reborn yang berpostur tubuh cukup tinggi. Dan kebalikan pertandingan atau berbahaya atau lakukan tekanan. Kita nantikan umpan Tarto dari ke tengah, ada Mugianto nampaknya, dan kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh seorang Mugianto. Dan kini boleh dicuri kembali. Para pemain dari Garuda Reborn mencoba lakukan tekanan, ada Aldi, lakukan umpan tarik ke tengah, dapat dicuri kembali. Ada seorang Chris, lakukan umpan 1-2 Sujud, masih Sujud tarik ke belakang Chris yang ditutup, masih Chris melebar ke sebelah kanan. Mugianto lakukan shopping, nampaknya masih melenceng pemirsa. Tendangan jarak jauh yang dilesatkan oleh seorang Mugianto dan belum mampu untuk memecah kebuntuan, belum mampu untuk membuahkan hasil.
Dan skor sementara masih imbang, skor kacamata 0-0. Kembali ke pertandingan, ada Ricky, masih Ricky Ediansa, lakukan tarik buruk ke belakang Tejo, masih Tejo di sana sang penjaga gawang Garuda Ribuan, lambungkan umpan ke depan, kontrol yang cukup tenang, cukup dingin dilakukan oleh sang El Capitano Adimono, umpan melebar sebelah kiri, ada nomor punggung 4, ada Aceng, lakukan umpan 1-2 kembali, Adimono, umpan tarik ke tengah, 8 yang dituju tekuk maksudnya, banyak terjadi pelanggaran. Kali ini dilakukan oleh Muhammad Kasrianto alias Ato, menghasilkan tendangan bebas untuk para Garuda Ribuan, namun tendangan umpan yang kurang cermat namanya dilakukan. Ini mulai dicuri kembali, ada Chris, masuk terus menguasai bola, melebar sebelah kiri maksudnya, ada nomor punggung 2 Tarmin, kerjasama yang dilakukan dengan saudara Chris, kirim ke nomor terobosan 9 yang dituju Hasan, masih Hasan bebas ke belakang, ada Mugianto, kirimkan umpan terobosan nampaknya nomor punggung 8 saudara Wuri, nampaknya terlebih dahulu sudah berada dalam posisi offset. Dan tendangan bebas sudah dilakukan, Adimono lakukan umpan lebar sebelah kiri, Aceng yang dituju, masih Aceng menguasai bola, dari burung ke belakang kembali, Adimono, umpan dari ke tengah dapat dicuri oleh seorang Hasan, lakukan umpan 1-2 sujud, dari burung ke belakang ada Ato, masih Ato di sana, lakukan umpan 1-2 nampaknya namun kurang cermat, dapat dipotong kembali oleh seorang Ricky Ediansa, kirimkan umpan menjelang sebelah kanan, berlari dengan kencang, ada keluar, masih dapat diintercept dengan sempurna nampaknya oleh salah satu pemain belakang dari PSP Plalar, nomor punggung 22 Madi, lakukan umpan menjelang sebelah kanan, coba menyusun serangan kembali, namun kali ini bola dicuri, ada Adimono, salah umpan dilakukan Adi, bola dicuri kembali Ato, ada sujud, lakukan tarik burung belakang, melebar kembali di sebelah kiri, sujud yang dituju, lakukan 4-1 bola para pemain dari PSP Plalar, coba lakukan serangan dari bawah, lakukan 4-1 kembali Chris, perebutan bola yang cukup sakit mampu dihalau oleh menghasilkan lempar ke dalam untuk para pemain dari PSP Plalar. Sudah dilakukan Chris, umpan ke tengah, atau yang dituju masih atau menguasai bola, lakukan 4-1 cukup cermat, namun kali ini kembali mampu dibaca oleh barisan pertahanan Garuda Ribuan, ada Tejo, masih Tejo, lakukan umpan ke depan Janu, perebutan bola yang cukup sengit mampu dicuri oleh seorang Mugianto, tarik burung ke belakang atau melebar sebelah kiri sujud, lakukan 4-1 kembali atau melebar sebelah kanan, nampaknya kembali terjadi handball yang dilakukan oleh seorang Aceng dan menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain PSP Plalar di depan kotak penalti dari Garuda Ribuan Beladu. Dan kembali ke pertandingan pemirsa, tendangan bebas nampaknya yang eksekutor dari PSP FC ada nomor punggung 15 Mugianto, lakukan ancang-ancang, mencoba lakukan tendangan dengan kaki kirinya, namun masih melambung tinggi nampaknya, masih belum mampu untuk merubah kedudukan. Skor sementara masih 0-0, belum ada gol yang tercipta. Dan kembali ke pertandingan dari Dedi, masih Dedi, tarik burung ke belakang Ricky yang dituju, masih Ricky menguasai bola, lihat mengotak-atik Budar, kirim ke depan, kepada Kelawar, masih Kelawar mencoba mengajak lari, berlari dengan kencang Kelawar, mampu melewati 2-3 pemain, namun kali ini perebutan bola yang cukup sengit dapat dicuri oleh para pemain dari PSP. Ada sujud, masih sujud, lakukan umpan terobosan, 8 yang dituju, ada Huri, nampaknya kali ini seorang Ricky Ediansa kembali mampu mengintercept bola dengan sempurna, lakukan kontrol yang kurang cermat dan menghasilkan tendangan penjuru untuk sekian kalinya di babak yang pertama untuk para pemain dari PSP Plalar. Ada nomor punggung 10 seorang sujud. Dan nantikan bersama-sama mampukah para pemain dari PSP Plalar Legend ini pemirsa untuk merubah kedudukan. Sujud lambungkan umpan di depan, namun kembali dipotong dengan sundulan oleh seorang Ricky Ediansa atau Elkan Bagotnya dari Limpung pemirsa. Kembali ke pertandingan,
Keluar, salah umpan dilakukan dan Mugianto lakukan pada juga masuknya dapat dicuri kembali. Ada Miko, masih Miko di sana, umpan menyerang sebelah kiri si Aceng yang dituju, masih Aceng. Kita nantikan bersama-sama lakukan counter attack serangan balik cepat para pemain dari Garuda Reborn. Umpan 1-2 coba dilakukan oleh seorang Hamdan, namun kurang cermat nampaknya umpannya dikirimkan, tidak mampu dikejar oleh seorang Aceng. Dapat ditangkap dengan mudahnya, menjaga gawang Mai, langsungkan umpan di depan masuknya. Hasan yang dituju berebutan bola yang cukup sengit, kembali dapat dicuri. Ada Dedi, lakukan umpan 1-2 Yanu, dorong umpan ke depan Teguh, masih Teguh menguasai bola, mencerahkan kembali dari sebelah kanan Ricky Ediansa yang dituju, lakukan umpan 1-2 masuknya. Namun kurang kerja kerjasama yang kurang sempurna pemirsa. Dan kini boleh dicuri kembali para pemain dari PSP Palar melalui kaki saudara Muhammad Casrianto. Nampaknya lakukan kontrol dengan tangannya pemirsa. Dengan bebas sudah dilakukan dengan nomor punggung 6 Aldi, masih Aldi lakukan umpan 1-2. Ada Miko melebar ke sebelah kanan, ada Dedi tarik ke belakang, Ricky yang dituju, masih Ricky menguasai bola, mencoba membuka ruang para pemain dari Garuda Reborn. Banyak perebutan bola yang cukup sengit, dicuri kembali Kelawar di sana, lakukan tekanan Kelawar, kita nantikan Kelawar, lakukan umpan tarik Kelawar. Banyak kembali pemirsa, serangan demi serangan yang digencarkan oleh para pemain Garuda Reborn Belado dapat diintercept dengan sempurna, dapat diamankan oleh para pemain belakang dari PSP Palar. Ada sujud, lakukan umpan terobosan Hasan yang dituju, dikawal dengan ketat seorang Yanu, masih sujud di sana. Pressing yang cukup ketat dilakukan barisan pertahanan dari Garuda Reborn Belado. Seorang Yanu kembali menunjukkan kualitasnya pemirsa. Ricky lakukan sudah, kerjasama yang cukup apik dilakukan oleh Ricky dan juga Yanu, masih Ricky kirimkan umpan tarik ke tengah. Ada Miko, masih Miko di sana, mencoba mentirkan, membuka ruang para pemain dari Garuda Reborn. Kirimkan umpan terobosan dari Kelawar di sana, masih Kelawar menguasai bola, mencoba mentirkan kembali Kelawar, dikawal dengan ketat barisan pertahanan dari PSP, dapat meloloskan diri, namun kali ini tidak mampu melewati hadangan. Sang center back dari PSP Palar menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain Garuda Reborn. Ancang-ancang kita nantikan bersama-sama pemirsa. Ada Dedi sudah dilakukan, ada Aldi mencoba lakukan tendangan spekulasi, namun nampaknya masih melambung tinggi dan kembali belum bisa merubah kedudukan. Skor sementara masih imbang 0-0. Dengan gawang sudah dilakukan pemirsa, ada Madi, masih Madi menguasai bola di sana, melihat mengotak-atik di Budar, melebar ke sebelah kiri. Tarmen, masih Tarmen lakukan umpan, salah umpan nampaknya pemirsa. Ini bola dicuri kembali Dedi, masih Dedi lakukan umpan dari tengah Teguh yang dituju, masih Teguh melebar kembali, salah umpan dilakukan. Dan Hasan mampu mencuri bola, Hasan tidak nantikan kembali Hasan mencerahkan nampaknya, lakukan umpan lebar sebelah kanan. Ada Huri yang dituju, masih Huri menguasai bola, tarik bola ke belakang kembali. 16 Trisno lakukan umpan 1-2 dengan seorang Huri, umpan tarik ke tengah ada atau lakukan umpan 1-2 kembali. Chris di sana, masih Chris lakukan tendangan jarak jauh yang cukup jauh nampaknya pemirsa dengan kaki kirinya yang dilakukan oleh seorang Chris yang menghasilkan tendangan gawang kembali untuk para pemain Garuda Reborn Belado. Sudah dilakukan. Ada Ricky kembali, seorang Ricky Erdiansa alias Elkan Bagotnya pemirsa dari Kota Limpung, lakukan gerak tipu yang cukup memukau. Ada nomor punggung 12, perebutan bola yang cukup sengit kembali dilakukan. Ada nomor punggung 6 maksud kami Aldi, lakukan umpan ke depan 12, umpan terobosan coba dikirimkan pemirsa, 12 yang dituju di sana. Namun pressing yang cukup dilakukan barisan pertahanan dari PSP Palar, apa dicuri kembali. Ada nomor punggung 12 dan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pemirsa oleh para pemain PSP. Ada sujud, umpan ke tengah. Mugianto yang dituju, masih Mugianto menguasai bola, lakukan umpan lebar sebelah kiri. Chris umpan terobosan diberikan Ato, masih Ato umpan crossing Ato. Tidak ada rekan, nampaknya kembali ada Huri, masih Huri menguasai bola, tarik ke belakang kembali. Tresno yang dituju, melebar kembali sebelah kanan. Dan nampaknya seorang Huri terlebih dahulu tidak berada dalam posisi offset. Kembalinya menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari
Garuda Rebound. Itu dilakukan, ada Teguh umpan ke depan, Adimono yang dituju, lakukan umpan pendek dengan nomor punggung 14 Miko, tarik dulu ke belakang, Teguh yang dituju di sana, masih Teguh menguasai bola, mencoba bermain di wilayah pertahanan, sudah dikirimkan yang sebelah kanan, Ricky lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin diperagakan oleh pemain belakang dari Garuda Rebound, masih Ricky Ediansa, melebar ke sebelah kanan, Dedi yang dituju, masih Dedi, melihat dia mengotak-atik kemudian sudah mampu melewati hadangan dari seorang Sujud, menghasilkan lemparan ke dalam dan kembali intercept yang cukup sempurna dilakukan barisan pertahanan PSP Blalar. Seorang Madi menghasilkan lemparan ke dalam kembali, Dedi lakukan ancang-ancang, Dedi kirimkan umpan ke tengah, Aceng yang dituju, umpan terobosan diberi Irfan Hamdan, melebar ke sebelah kanan dengan nomor punggung 12 dan pressing yang cukup ketat dilakukan oleh seorang Madi untuk mengamankan lini pertahanan, menghasilkan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya di babak yang pertama untuk para pemain Garuda Rebound. Sudah dilakukan 14 yang dituju oleh Miko, masih Miko, kita nantikan kembali Miko, berlari dengan kencang Miko, mampu melewati 2-3 pemain kiri pada tarik ke tengah dan nampaknya tampak jelas di layar para pemirsa terjadi sebuah handball di dalam kotak penalti dari PSP Blalar yang dilakukan oleh salah satu pemain belakang. Dan nampaknya sang wasit menunjuk titik putih dan hadiah penalti kali ini diberikan untuk Garuda Rebound. Ada Hamdan lakukan acang-acang, Hamdan mampu mengecoh seorang main penjaga gawang dari PSP Blalar pemirsa. Seorang Hamdan mampu mencantumkan namanya di papan skor untuk merubah kedudukan menjadi 1-0. Masih Sujud, tarik buru ke belakang, ada nomor punggung 22 Madi, kirimkan umpan melebar sebelah kanan, maksudnya Trisno, tarik buru ke belakang, Untung, masih Untung, kirimkan umpan ke depan, ada Madi, lakukan bebas ke belakang kembali, Untung, lakukan umpan melebar sebelah kanan, Trisno yang dituju, masih Trisno, lambungkan umpan ke depan, Chris, kontrol dengan dada, namun kembali perebutan bola yang cukup sulit mampu diintercept dengan sempurna. Barisan pertahanan Garuda Rebound lakukan counter attack, serangan balik cepat di sekitar sebelah kanan pertahanan dari PSP Blalar, mencoba tarik buru ke belakang kembali, ada Aceng, masih penguasaan bola yang cukup sempurna dilakukan para pemain dari Garuda Rebound pemirsa. Lambungkan umpan ke depan, Adimono yang dituju, masih Adimono, melihat belum mengotak-atik Sribuda kirimkan umpan terobosan, ada Miko di sana, masih Miko menguasai bola, kirimkan umpan tarik ke tengah, maksudnya dapat dipotong kembali oleh barisan pertahanan dari PSP seorang Madi. Untung maksud kami, lambungkan umpan ke depan, Muhammad Casrianto, ada nomor punggung 15 Mugianto, melebar ke sebelah kanan Trisno, tarik buru ke belakang kembali, ada Chris, masih Chris menguasai bola, kirimkan umpan ke depan, Ato, masih Ato, melihat mengotak-atik Sribuda, Ato mencoba mencerahkan, kirimkan umpan melebar sebelah kiri, maksudnya kembali dapat diintercept dengan sempurna barisan pertahanan dari Garuda Rebound. Mampu dicuri kembali oleh seorang Chris, masih Chris, tarik buru ke belakang, lakukan umpan 1-2 kembali dengan saudara Untung, masih Chris di sana, kirimkan umpan ke depan Huri, lakukan umpan 1-2 maksudnya, namun kali ini bola dicuri kembali para pemain Garuda Rebound untuk melakukan serangan. Ada Teguh, masih Teguh pemirsa, coba kirimkan umpan terobosan, namun kembali masih mampu diintercept, ada Madi, masih Madi, cukup pressing yang cukup ketat maksud kami dilakukan oleh barisan pertahanan dari PSP. Ada Sujud, masih Sujud di sana, mencoba mencerahkan, kirimkan umpan terobosan, namun kembali dipotong oleh seorang Ricky Ediansa, lakukan umpan lambung kembali. Siapakah yang dituju di sana? Ada Ato terlepas, Ato kita nantikan bersama-sama, Ato. Nampaknya finishing yang kurang sempurna dan ini dilakukan oleh seorang Ato pemirsa.
pasang ada sudah berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang Garuda Reborn. Dan kembali ke pertandingan, Mugianto melebar ke sebelah kanan, Chris kirimkan umpan sundulan masuknya, dapat diintersep kembali, dapat diamankan dengan sempurna bersama pertahanan dari Garuda Reborn. Kembali perebutan bola yang cukup sengit, dapat diamankan penjaga gawang Garuda Reborn. Dan Tejo, masih Tejo di sana, timang sulit budar, lakukan umpan pendek, Janu melebar ke sebelah kanan. Ada Ricky Adiansa, masih Ricky, lambungkan umpan ke depan. Ada nomor punggung 6 Aldi, tarik bola ke belakang Dedi, masih Dedi, kirimkan umpan jauh ke belakang Ricky yang dituju. Lakukan umpan 1-2 kembali. Ada Janu, masih Janu, pendek saja, Teguh yang dituju, masih Teguh menguasai bola pemirsa. Mencoba mencerahkan, kirimkan umpan ke depan, 12 yang dituju, melebar kembali ke sebelah kanan Dedi, lakukan umpan 1-2 dengan nomor punggung 12. Dan nampaknya terjadi pelanggaran. Kali ini dilakukan oleh seorang Sujud dan menghasilkan dengan bebas untuk para pemain Garuda Reborn. Ada Dedi, lakukan umpan ke depan, 12 yang dituju, umpan backheel maksudnya. Rebutan bola yang cukup sengit, mampu dicuri kembali Ricky Adiansah, masih Ricky mencoba buka ruang para pemain Garuda Reborn, lakukan umpan terbesar dari Dedi di sana, masih Dedi, umpan crossing coba dikirimkan, mendapat diintersep dengan sempurna barisan pertahanan dari PSP Plalar. Rebutan bola yang cukup sengit, ada Mugianto, lakukan umpan menyerang sebelah kanan, Huri yang dituju masuknya, dengan pressing yang cukup ketat dilakukan oleh seorang Yanu. Mugianto kembali mampu mencuri bola, kirim umpan ke depan, Ato, masih Ato, dan hentikan bersama-sama, lakukan tekanan, umpan terobosan melebar sebelah kiri, ada Chris, masih Chris pemirsa, berlari dengan kencang, dikawal dengan ketat oleh seorang Ricky, masih Chris, umpan tarik ke belakang, ada Sujud, masih Sujud di sana, kirimkan umpan ke depan, Ato berbahaya, Ato, kita nantikan, melebar kembali ke sebelah kanan, ada Mugianto, berbahaya, nampaknya terlalu pelan pemirsa. Tendangan kick yang dilakukan oleh seorang Mugianto, seorang gelandang tengah yang dimiliki tim PSP Plalar. Kembali ke arah pertandingan, nomor punggung 12 mencoba berlari dengan kencang untuk menjemput laju bola, namun kembali perebutan bola yang cukup sengit, mampu dicuri kembali oleh seorang Chris. Lakukan umpan ke depan, Ato, masih Ato di sana, dikawal dengan ketat saudara Ricky Adiansa, masih ada Ato, lakukan tarik ke belakang, ada Chris di sana, masih Chris menguasai bola, mencoba menyusun serangan, kirimkan umpan menyilang, nampaknya kembali dibaca oleh pemain belakang dari Garuda Reborn, seorang Ricky, kirimkan umpan ke depan, salah umpan dan Mugianto, melebar ke sebelah kanan, Huri yang dituju pemirsa, masih Huri menguasai bola, lakukan tekanan ke belakang, umpan besar di baik depan Hasan, dan nampaknya seorang Hasan sudah berada dalam posisi offside pemirsa. Dan kembali ke arah pertandingan, tendangan bebas kali ini dimiliki para pemain belakang dari Garuda Reborn. Yanu melebar ke sebelah kiri, perebutan bola yang cukup fit, kontrol yang kurang serba dilakukan seorang Huri, masukkan lemparan ke dalam kembali untuk para pemain Garuda Reborn. Sudah dilakukan, ada Adimono, kirimkan umpan ke sektor tengah, Teguh, masih Teguh menguasai bola, berdiri cukup bebas, ada Aldi, masih Aldi di sana, melebar sebelah kanan, Dedi yang dituju, masih Dedi, dari buruk ke belakang ada Ricky, masih Ricky di sana, lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin, lakukan bangsa dengan sudah Aldi, kirimkan umpan ke depan, dan kali ini kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh seorang Dedi, masukkan lemparan ke dalam. Tarmin lakukan sudah, ada Chris yang dituju, umpan ke depan Mugianto, masih Mugianto menguasai bola pemirsa, kirimkan umpan terbesar nampaknya, dan kembali mampu dibaca oleh barisan pertahanan Garuda Reborn melalui kaki seorang Ricky, ada Janu, kembali Janu, lakukan umpan menyilang ke sebelah kanan, Dedi yang dituju, duel di udara, nampaknya kembali perebutan bola yang cukup sengit, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain belakang dari PSP Plalar. Saudara Tarmin menghasilkan tendangan bebas, pendek saja sudah lakukan Aldi, ada Teguh, melebar ke sebelah kanan Ricky, dorong pan ke depan Dedi, Aldi yang ditutup, masih Aldi menguasai bola, lakukan tekanan kembali, menusuk di jamu pertahanan Aldi, lakukan tendangan spekulasi yang dilakukan dengan kaki kirinya, yang nampaknya masih terlalu pelan, masih mampu ditangkap dengan mudahnya oleh penjaga gawang dari PSP Plalar, Sukorejo Kedal. Dan baiklah pemirsa, nampaknya pertandingan di babak yang kedua akan segera dimulai.
Dan juga babak yang kedua nampaknya sudah dilakukan oleh sang wasit. Dan tentunya kami dari Sri mengucapkan selamat menyaksikan kembali ke pertandingan. Ada Mati lakukan berbeda sebelah kanan, mencoba menjunjung serangan kembali Ato di sana. Masih Ato, melihat kita nantikan masih Ato, umpan melebar sebelah kanan. Huri yang dituju masih Huri. Nampaknya kontrol yang kurang cermat, kembali pressing yang dilakukan untuk bertelekon barisan pertahanan. Lambungkan umpan ke depan Ato, disunduh saja oleh barisan pertahanan dari Garuda Reborn. Ada nomor punggung 4 Huri, mampu mencuri bola Hasan. Masih Hasan, kita nantikan kembali Hasan, lepas ke belakang Huri, lakukan tendangan spekulasi, namun nampaknya masih terlalu pelan pemirsa. Masih mampu dijenakan oleh penjaga gawang dari Garuda Reborn, seorang TJ. Dan kembali ke pertandingan, kita saksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Strategi apa yang akan diterapkan oleh Bang Sumadi di babak yang kedua nih pemirsa. Kembali ke pertandingan, perebutan bola yang cukup sengit di sektor sebelah kiri pertahanan dari PSP. Apa dipotong kembali, ada Mugianto, tali buru ke belakang, lakukan bangsa sudah masih Mugianto, cukup cermat. Kontrol yang dilakukan para pemain dari PSP, lakukan perebutan sebelah kiri, mencoba menyusun serangan. Ada Babe Mat, ada Ato, dorong paling depan Hasan, masih Hasan, lakukan umpan terobosan bebas sebelah kiri, Sujud yang dituju, masih Sujud menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dan sundulan yang kurang terarah dilakukan oleh seorang Huri. Kembali nampaknya masih melebar pemirsa. Dan kembali ke batu dengan Chris. Nampaknya masih berbentur. Ada Mati, lakukan bangsa dua Babe Mat, kirimkan umpan dengan Hasan yang dituju maksudnya, namun kembali dapat dicuri seorang Mati. Ada Chris, lakukan umpan ke depan, dapat dicuri kembali pemirsa. Ada Hamdan, rebutan bola yang cukup sakit, mampu dicuri kembali para pemain dari PSP Flower. Ada Ato, melebar sebelah kiri, Sujud, masih Sujud menguasai bola, mencoba mencerahkan kembali, kirimkan umpan lambung ke depan Mugianto, lakukan umpan dengan sundulan, namun kembali dapat diintersep dengan sempurna seorang Yanu dan juga Ricky. Salah umpan dilakukan, ada Chris melebar ke sebelah kanan, ada Babe Mat, masih perebutan bola yang cukup sengit, dapat diintersep kembali di Yanu, masih Yanu, lakukan umpan 1-2 dengan Aceng, bebas ke belakang kembali Yanu yang dituju, lakukan umpan ke sektor tengah, ada nomor punggung 14 Niko, dari ke belakang Yanu, salah umpan, terlalu melebar. Dan pergantian pemain Pak Wasit dari Garuda Reborn, saudara Hamdan, nomor punggung 5 ditarik keluar, digantikan Adam dengan nomor punggung 19. Dan nampaknya pergantian pemain dilakukan oleh official Garuda Reborn, menarik pemain yang mampu mencetuskan si kulit bundar ke jaring dari PSP Palar, seorang Hamdan, melalui eksekusi tendangan penalti di babak yang pertama untuk merubah kedudukan menjadi 1-0. Dan kembali ke pertandingan dari Ricky, masih Ricky menguasai bola, tarik buru ke belakang kembali Tejo, lakukan kontrol yang cukup tenang, menjaga gawang, hampir saja terjadi blunder. Mungkin ini bola dikuasai kembali para pemain dari PSP Pelalar. Ada Untung, lakukan lebar sebelah kiri, berapa yang di sana, coba bermain di wilayah pertahanan sendiri, masih menyusun serangan permain PSP. Ada Chris, masih Chris di sana pemirsa, mencoba mencerahkan, melebar sebelah kanan. Ada Babe Mat, masih Babe Mat, kirim umpan ke depan maksudnya, perebutan bola yang cukup sengit, terjadi salah umpan, dan kini bola dicuri kembali para pemain Garuda Reborn. Ato mampu mencuri bola, berlari dengan kencang. Ato lakukan tekanan, umpan crossing, ada Sujud, lambungkan sundulan ke depan, nampaknya masih belum on target pemirsa. Lakukan umpan ataukah lakukan sundulan langsung ke arah gawang, kurang jelas dilakukan oleh Sujud. Dan kali ini terjadi pelanggaran dilakukan oleh seorang Adimono.
pada salah satu pemain belakang dari PSP Pelawar. Baru saja diturunkan di babak yang kedua, Batu Mat dengan nomor punggung 4 dengan bebas pemirsa. Kini dimiliki kembali para pemain PSP. Ada Chris di sana, lakukan acang-acang Chris, lakukan ke depan Hasan. Nampaknya kembali terjadi duel di udara. Rebutan bola yang cukup sengit mampu diteruskan dengan sempurna barisan pertahanan dari Garuda Reborn. Kali tendangan jarak jauh. Kembali gol yang spektakuler pemirsa diciptakan oleh gelandang tengah dari PSP Pelawar, seorang Mugianto, untuk membawa atau menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan baiklah pemirsa, kembali ke arena pertandingan. Dengan roket yang dilesatkan oleh seorang Mugianto, nampaknya tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang Garuda Reborn, seorang Tejo. Dan kembali ke arena pertandingan, Ato, masih Ato, tarik ke belakang, Untung, masih Untung menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah, ada Chris di sana, Mugianto kembali melebar sebelah kanan, ada Babemat, dibiarkan saja, bola kembali dikuasai Chris, masih Chris, lakukan panterobosan maksudnya kepada saudara Hasan, namun kembali dibaca oleh barisan pertahanan Garuda Reborn melakukan ke saudara Ricky, masih Ricky, kirimkan umpan 1-2 Albi, melebar kembali ada Aceh, masih Aceh kirim kembali besaran model Kelawar, maksud kami, lakukan tekanan kembali Kelawar, tendangan langsung, nampaknya dilakukan masih mampu ditepis oleh penjaga gawang PSP seorang Mai. Dan kembali ke arena pertandingan, kita nantikan keputusan dari sang wasit pemirsa. Ada sebuah insiden di sana, terjadi pelanggaran ataukah bukan? Dan nampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Oh, bola fair play. Jadi dilakukan, kini bola dikuasai kembali para pemain PSP. Ada Babemat, masih Babemat, dibiarkan saja. Ada Chris di sana, melebar kembali sebelah kanan Huri, lakukan kontrol yang cukup dingin, cukup tenang, lakukan kerjasama yang cukup api kembali Chris. Kirimkan umpan tarik ke tengah, ada Hasan, bebas ke belakang. Mugianto kembali, ada Hasan di sana berlari dengan kencang. Apa? Wah, nampaknya Muhammad Casilata lakukan tekanan, lakukan shooting. Masih melebar pemirsa, melenceng sangat tipis di sebelah kiri dari gawang Garuda Reborn. Seorang Muhammad Caslianto kembali lakukan tekanan, lakukan counter attack. Nampaknya kembali belum mampu untuk merubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk para pemain Garuda Reborn. Ada Kelawar, tarik ke belakang Dedi, masih Dedi menguasai bola, melihat mengotak atik seluruh, lakukan kerjasama, namun kembali dibaca oleh seorang Sujud, lambungkan umpan ke depan, Mugianto atau yang dituju, namun kembali pressing yang untuk kita dilakukan barisan pertahanan Garuda Reborn. Ada Ricky Ediansa, masih Ricky, sang Elkan Bagot, lakukan pantarik ke tengah, Aceng, tarik ke belakang kembali Ricky yang dituju, masih Ricky menguasai bola, kita nantikan kembali, kirimkan umpan ke depan maksudnya, masih ada Kelawar, lakukan gerak tipu, namun kembali perebutan bola yang cukup sengit mampu dicuri Ato di sana, masih Ato pemirsa berlari dengan kencang, Ato lakukan tekanan di sebelah kanan, kita nantikan kembali Ato umpan tarik ke tengah dan hooray, mampu diintercept dengan sempurna, nampaknya oleh barisan pertahanan dari Garuda Reborn. Pemain yang baru saja diturunkan adalah Adang, kembali ke arah pertandingan Kelawar, perebutan bola yang cukup sengit dengan saudara Ato, tarik duduk belakang ada Mugianto, masih Mugianto menguasai bola, Sujud, kembalikan lagi bola kepada saudara ke Mugianto, lakukan ban satu dengan Kocok, masih Kocok, kirim ke umpan ke depan Sujud yang dituju, melebar ke belakang sebelah kiri, namun terlalu melebar nampaknya pemirsa, terlalu deras aliran bola, tidak mampu dikejar oleh seorang Kocok. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain Garuda Reborn dari Kota Blatu. Ada seorang Dedi, ancang-ancang Dedi, dan nantikan bersama-sama, lambungkan umpan ke depan. Salah umpan nampaknya. Ini bola dicuri kembali seorang Kocok, tarik buru ke belakang Mugianto, lakukan umpan 1-2 masih Kocok, melebar kembali sebelah kiri Mugianto yang dituju, kirim ke terobosan. Ada seorang Sujud, nampaknya terlebih dahulu
sudah berdiri dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan dari Ricky Ediansa, melebar ke sebelah kiri, lakukan umpan 1-2 kembali. Ada Adang, masih Adang. Kalau umpan dilakukan Adang pemirsa, kali ini Hasan lakukan tekanan kembali, tendangan jarak jauh masuk kami, namun kembali masih melambung tinggi nampaknya pemirsa. Tendangan yang dilesatkan oleh striker yang dimiliki PSP Legend dari Mblalar Sukorejo Kedal. Kembali ke area pertandingan, ada Ricky, umpan ke depan Aldi, tarik ke belakang kembali, masih Aldi di sana pemirsa, lakukan tendangan. Spekulasi nampaknya terlalu egois seorang Aldi, padahal sudah ada beberapa pemain yang sudah berdiri bebas. Dan kembali ke pertandingan yang menselesaikan tendangan gawang depan pemain dari PST Mblalar sudah dilakukan. Ada Huru, tarik ke belakang, Babe Mat, kirimkan umpan tarik ke tengah. Ada Chris di sana, masih Chris, namun kembali dicuri. Lebar pemain dari Garuda Reborn. Ada Teguh, melebar ke sebelah kiri Adang. Jadi Hengsel, kali ini dilakukan oleh salah satu pemain dari PST Mblalar, saudara Huri. Jangan bebas, Adi Mono lakukan ancang-ancang Adi, namun masih terlalu pelan nampaknya. Tendangan langsung yang dilesatkan oleh seorang Adi melalui servis tendangan bebas. Kembali ke pertandingan, ada Sujud, umpan tarik ke tengah, atau kontrol yang kurang cermat kali ini dilakukan atau pemirsa. Dan kini bola dicuri kembali para pemain Garuda Reborn. Kirimkan umpan ke tengah, ada Ricky, lakukan umpan 1 dengan mesra Aceng. Masih ada Ricky, rebutan yang cukup sakit mampu dicuri Koco, masih Koco, lakukan umpan ke depan Ato, masih Ato di sana, melebar kembali ke sebelah kiri, ada Sujud, lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin, lambungkan umpan crossing, ada Hasan, namun kembali mampu dibaca oleh seorang Yanu. Barisan pertahanan, sang center back dari Garuda Reborn, lakukan umpan ke depan, ada Aceng, ada Miko maksud kami. Miko menguasai bola, coba mencerahkan kirim bola dari ke tengah, lakukan umpan dari Ricky kepada seorang Teguh, masih Teguh melihat belum mengotak-atik sebelah Teguh, mencerahkan kembali, membuka ruang parpol Garuda Reborn, umpan tarik ke belakang. Dan nampaknya kembali terjadi pelanggaran, terjadi benturan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang Huri kepada saudara Adang, dan menghasilkan tendangan bebas, ancang-ancang Teguh, lambungkan umpan ke depan, mampu dipotong oleh seorang Chris. Ada Huri, Mugianto melebar sebelah kanan, Babe Mat kirimkan umpan ke depan, dapat dipotong Adang, lakukan umpan 1-2 kembali. Ricky Ediansa di sana, melebar ke sebelah kanan, siapakah yang dituju? Ada Dedi, masih Dedi, lakukan umpan 1-2 Miko, tarik ke belakang Aceng, masih Aceng di sana, mencoba menurunkan tempo serangan para pemain Garuda Reborn. Ada Janu, masih Janu, lakukan umpan pendek dengan seorang Teguh, melebar ke sebelah kanan, ada Aceng, dorong umpan ke depan, lakukan umpan 1-2, ada Kelowor, masih Kelowor di sana, melihat belum mengotak-atik Sri Buddha, tarik ke belakang Aceng, umpan ke tengah, ada Teguh, lakukan umpan 1-2, nampaknya dapat dicuri, ada seorang Chris. Terjadi komunikasi yang dilakukan para pemain dari PSP. Ini bola dicuri kembali Janu, melebar sebelah kanan, ada Teguh, masih Teguh, cukup tenang penguasaan bola dilakukan para pemain Garuda Reborn. Lakukan umpan 1-2, dapat dicuri kembali Sujud, lambungkan umpan ke depan, nampaknya kembali dapat ditangkap dengan mudahnya dan penjaga gawang Garuda Reborn seorang Tejo. Dan kembali ke nama tadi kan pemirsa, Ricky Ediansa coba kirimkan umpan terpesan Kelawar yang ditutup, masih Kelawar menguasai bola di sana, dikawal dengan ketat barisan pertahanan dari PSP Mblalar. Perebutan bola yang cukup sengit, ada Miko tarik buru ke belakang, Dedi kontrol yang kurang cermat, namanya dilakukan oleh seorang Dedi, salah satu pemain belakang dari tim Garuda Reborn Belado, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Dakota, kirimkan umpan ke depan, maksudnya Sujud yang dituju, umpan tarik ke tengah, apa dicuri kembali seorang Miko, masih Miko, coba kirimkan umpan terobosan, berlari dengan kencang, ada Kelawar, masih Kelawar di sana, mampu, nampaknya tidak mampu mengejar laju bola, bola sudah lewati dari, yang menghasilkan
Dengan gawang kembali untuk perpan PSP Pelalar sudah dilakukan. Rebutan bola yang cukup sengit tidak Chris melebar ke sebelah kiri. Apakah yang dituju di sana? Ada seorang sujud. Lakukan 4-1-2 kembali. Ada Chris, masih Chris menguasai bola, melihat lu mengotak-atik sumbu dan mampu lewati 2-3 pemain. Lakukan melebar kembali sebelah kiri. Ada sujud di sana. Kita nantikan kembali pemirsa. Masih sujud, lakukan umpan sure nampaknya kepada saudara Hasan. Dan nampaknya asisten wasit 1 sudah mengangkat bendera. Saudara Hasan terlebih dahulu sudah berada dalam posisi offside. Tendangan bebas dilakukan. Ada Adi lebar ke sebelah kiri. Adang. Dan kembali terjadi benturan yang dilakukan oleh pemain belakang dari PSP Pelalar pemirsa. Seorang Bobemat kepada seorang Adang menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Ada Teguh, masih Teguh menguasai bola. Lakukan 4-1-2 Janu, dorong bang sebelah Regi, tarik buru ke belakang kembali Teguh, umpan menyerang sebelah kiri Alfi yang dituju, kirimkan umpan terobosan dan keluar di sana. Namun kembali perebutan bola yang cukup sengit, dapat diintersepsikan sempurna oleh barisan pertahanan dari PSP Pelalar melalui kaki saudara Untung, kirimkan umpan melebar kembali. Ada Kocok, pendek saja, umpan kembali dilakukan oleh para pemain PSP Pelalar. Ada Mugianto mencoba menyusun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Garuda Reborn. Ada Hasan di sana, masih Hasan menguasai bola dikawal dengan kata Lesora Aceh. Masih Hasan lakukan umpan menyerang sebelah kiri, sudut yang dituju, umpan crossing coba dikirimkan, dapat dihalau kembali, namun kurang begitu sempurna yang dilakukan oleh seorang Hayanu, menghasilkan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya di babak yang kedua untuk para pemain dari PSP Legend. Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Ada sujud, ancang-ancang sujud, lambungkan umpan ke depan. Ada Mugianto, nampaknya setengah salto atau tendangan volley pemirsa. Coba dilesatkan kembali oleh seorang Mugianto, pemain yang mampu mencantumkan namanya untuk menyamakan kedudukan. Dari tim Garuda Reborn yang menghadapi PSP Pelalar. Ada Chris, umpan tarik ke tengah, ada Ato berbahaya, kita nantikan Ato berlari dengan kencang. Ato melebar ke sebelah kiri, sujud, masih sujud di sana, lakukan tendangan langsung, masih melambung kembali nampaknya. Jangan spekulasi yang dilesatkan oleh sang winger dari PSP Pelalar, sujud yang menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan Adi Mono, lambungkan umpan di depan. Ada kontrolan cermat pemirsa belayang, dikontrol oleh para pemain Garuda Reborn, dan kini baru dicuri kembali para pemain dari PSP Pelalar. Mugianto melebar ke sebelah kanan. Ada Huri yang nampaknya terlalu deras umpan yang dikirimkan oleh seorang Mugianto pemirsa. Kembali tidak mampu dikejar oleh sang winger daripada PSP Pelalar, seorang Huri. Kembali menghasilkan dengan bawang untuk para pemain Garuda Reborn. Sudah dilakukan pemirsa. Ada nomor punggung 4 Aceng, lebar kembali sebelah kiri. Aceng yang ditutup, masih Aceng, lambungkan umpan ke depan, dapat dipotong nampaknya Babemat, kirimkan umpan ke depan Mugianto, melebar sebelah kanan Huri, lakukan umpan 1-2 kembali untuk Mugianto, melebar sebelah Ato berbahaya, kita nantikan Ato lakukan satu, dan penjelasan akhir yang cukup dingin kali ini dilakukan oleh Muhammad Caswianto, salah satu pemain yang mampu kembali mencantumkan namanya di papan skor untuk merubah kedudukan menjadi 2-1. Dan kembali ke arena pertandingan pemirsa. Setelah tertinggal di babak yang pertama, nampaknya para pemain dari PSP Pelalar di babak yang kedua ini kembali untuk meningkatkan tempo serangan. Buktinya mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1. Kembali ke pertandingan ada Adi Moco. Adi Mono maksud kami lakukan penyerang sebelah kanan ada Clover, masih Clover di sana. Dikawal dengan kata seorang Koto, perebutan bola yang cukup sengit, nampaknya dibuang saja oleh salah satu pemain belakang dari PSP Pelalar.
Masih kelebaran ke dalam, sudah dilakukan pemirsa, ada Koco, mampu mencuri bola kembali, kirim ke umpan ke sektor tengah, ada Mugianto, melebar ke sebelah kanan Huri, kirimkan umpan menyilang ke sebelah kanan, ada Anto, masih Anto, berlari dengan kencang, mengajak lari, dengan pemain belakang Garuda Rebound dikawal dengan keterserang Riki, masih Anto, lakukan umpan 1-2 kembali, masih Anto di sana, tarik balik ke belakang, Pepe Mat yang dituju, masih ada Anto, lakukan umpan ke sektor tengah, ada Mugianto menghilang kembali ke sebelah kiri, ada pemain belakang Mati melebar kembali, ada Sujud rebutan bola yang cukup sengit, salah umpan pemirsa, bola kembali dicuri seorang Mati di sana, masih Mati kembali, ada Koco lakukan umpan menjelang ke sebelah kiri, namun seorang Sujud nampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offset, menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari Garuda Rebound. Ada Yanu, ancang-ancang Yanu memilih memberikan umpan ke belakang, dia ke gawang Tejo, kirimkan umpan ke depan kembali Demiko, lakukan umpan 1-2 dengan saudara Dedi, masih Dedi di sana, tarik urut ke belakang, ada Yanu, masih Yanu, lakukan umpan menyilang sebelah kiri, ada Adang, tarik urut ke belakang, perebutan bola yang cukup sering mampu diintercept dengan sempurna, ada Teguh di sana, lakukan umpan 1-2, kembali melebar nampaknya pemirsa, ada Aceng, Niko, melebar ke sebelah kanan Aldi, masih Aldi, lakukan kontrol yang cukup dingin untuk tenang Aldi, mencarkan kembali, bebas belakang Miko, tarik urut ke belakang nampaknya, ada Dedi, masih Dedi menguasai bola, kirim umpan ke depan, dapat dipotong oleh seorang Mugianto, lakukan penguasaan bola yang cukup cermat, dapat dicuri Clower di sana, masih Clower, lakukan pelanggaran, salah satu pemain belakang dari PSP Plalar, seorang Koco, menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari PSP Plalar. Ada Ricky Ediansyah, nanti kan bersama-sama memilih berikan umpan ataukah lakukan tendangan langsung ke arah gawang pemirsa. Nanti kan bersama-sama Ricky lambungkan umpan ke depan Ricky. Dari ada Alfi di sana, gelombang serangan masih dimiliki perempuan Garuda Rebound, tarik beri belakang Aceng, umpan tarik ke tengah, biarkan saja Aceng, ada Yanu, berbahaya Yanu, lakukan shooting, masih melambung tinggi nampaknya pemirsa, tendangan spekulasi yang diresapkan oleh sang center back dari Garuda Rebound FC seorang Yanu, dan kembalikan pertandingan dan gawang. Sudah dilakukan pendek saja, ada Huri, masih Huri, kirimkan umpan ke Ato, Oto yang cukup tenang, cukup dingin, kembali peragakan kembali oleh beberapa pemain dari PSP, ada Mugianto, lambungkan umpan menyilang sebelah kanan Huri yang dituju tanpa pengawal di sana, kita nantikan Huri, masih Huri, dikawal dengan ketat tampaknya oleh barisan pertahanan Garuda Rebound, dari berikut belakang Hasan, mencarikan kembali, pendek saja dilakukan, ada Ato, umpan klasik Ato, kali ini nampaknya seorang Chris pemirsa mampu meloloskan diri dari jebakan offset yang diberikan barisan pertahanan dari Garuda Rebound untuk kembali membawa keunggulan tim PSP Legend menjadi 3-1. Dan kembali ke arena pertandingan pemirsa, kembali kita saksikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih ada Dedi, Yanu, kembali Yanu menguasai bola, melebar ke sebelah kanan Dedi, lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin, coba lambungkan umpan terobosan ke depan. Nampaknya tidak ada rekan di sana pemirsa. Kini bola dikuasai kembali penjaga gawang PSP, ada Mai, masih Mai, lakukan umpan melebar ke sebelah kiri. Nomor punggung 22 Mati, dorong pang depan tutup, melebar kembali, lakukan umpan 1-2 cukup cermat diperagakan para pemain dari PSP Legend. Ada Hasan, kirimkan umpan terobosan melebar sebelah kanan, Ato berbahaya, Ato nampaknya pemirsa sangat-sangat tipis di atas mister gawang dari Garuda Rebound. Tendangan langsung yang dilesatkan oleh seorang Ato,
tidak mampu menciptakan brains dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan bersama-sama, mampukah para pemain dari Garuda Rebound untuk kembali memperkecil ketertinggalan pemirsa. Ini bola diculik kembali melalui kaki sudah sujud, lambung kanan menyerang sebelah kanan. Ada Huri di sana, masih Huri menguasai bola, melihat melebar ke sebelah kanan. Ada Babi Mat, kirim ke depan crossing maksudnya, dapat dipotong kembali oleh seorang Ricky Ediansa. Kali buruk ke belakang, ada 14 Miko, melebar ke sebelah kanan. Dedi yang dituju, masih Dedi menguasai bola. Kali buruk ke belakang kembali, Miko melebar ke sebelah kanan. Ada Clover, lakukan bypass ke belakang, kerjasama dilakukan kembali, mampu merepotkan barisan pertahanan PSP Pelalar, mencoba menyusun serangan. Namun kali ini nampaknya kembali mampu dibaca oleh barisan pertahanan PSP Pelalar. Pemirsa lakukan counter attack serangan beri cepat, ada Hasan, masih Hasan di sana, namun kontrol yang kurang cermat. Kali ini mampu dipotong kembali barisan pertahanan dari tim Garuda Rebound. Perbutan belakang cukup sengit dari Dedi, masih Dedi di sana pemirsa, coba mencerahkan, membuka ruang pemain dari Garuda Rebound. Lakukan pen 1-2 dan Miko, kali ke belakang Dedi, masih Dedi, lambungkan umpan ke depan, dapat dipotong kembali seorang Koco. Perbutan belakang cukup sengit, terjadi duel di udara, kurang cermat. Kontrol yang dilakukan para pemain dari Garuda Rebound pemirsa, dan ini bola dicuri kembali para pemain dari PSP Pelalar melalui kaki saudara Chris. Nampaknya membentur kembali barisan pertahanan dari tim Garuda Rebound, menghasilkan lemparan ke dalam untuk para pemain PSP Pelalar. Sudah dilakukan pemirsa, ada sujud, umpan ke depan, ada Chris. Nampaknya saudara Chris berada dalam posisi offset. Dengan bebas pemirsa, sudah dilakukan pendek saja, ada Teguh, kirimkan umpan ke depan, mencoba, masih bermain di wilayah pertahanan sendiri. Ada Janu, lambungkan umpan ke depan, Adimono yang dituju, namun pressing yang cukup ketat dilakukan barisan pertahanan dari PSP Pelalar. Ada Untung, kirimkan umpan ke depan Koco. Nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh seorang Clover pada saudara Koco. Dengan bebas sujud, dilambungkan umpan ke depan sujud, namun dapat diintercept dengan sempurna barisan pertahanan dari Garuda Rebound. Pemain belakang sang center back saudara Yani, barang ke dalam, nampaknya harus dikoreksi oleh sang wasit pemirsa. Barang ke dalam dilakukan oleh seorang sujud, dan kini digantikan oleh para pemain dari Garuda Rebound. Ricky lebar ke sebelah kiri, ada Aldi. Nampaknya kontrol yang kurang cermat, kini bola dicuri kembali para pemain PSP. Lakukan counter attack serangan balik cepat melalui kaki saudara Chris. Masih Chris di sana, perebutan belakang cukup sengit, mampu melewati 2-3 pemain. Ada Mugianto, nampaknya kembali terlalu menusuk, terlalu deras, terlalu dekat dengan sang penjaga gawang, dapat ditangkap dengan mudahnya. Lambungkan umpan ke depan, dan baiklah pemirsa, nampaknya sang wasit sudah membunyikan peluit panjang. Tanda berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua yang mempertemukan antara PSP Legend dari Pelalar Sukoharjo Kendal yang menghadapi Garuda Rebound dari Kota Belaju. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya patut kami berikan untuk kedua kesebelasan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang berikan untuk kedua kesebelasan yang sudah berpartisipasi dalam laga fun football yang diselenggarakan oleh Batang Football Info yang didukung sepenuhnya oleh Insportwear, Jenderal Sport, dan juga DJ Sport. Dan baiklah pemirsa, dengan demikian sudah kebersamaan kita pada sore hari ini.